Shalom. Puji Tuhan, di malam hari yang luar biasa ini, kita semuanya saat ini di rumah, dan sebentar kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita diberkati firman Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala, ya. Kita berdoa, memohon hikmat, memohon kemurahannya, supaya kita semua boleh menerima kebenaran firman Tuhan ini di dalam pengertian yang benar dan diberi satu kemampuan untuk melakukannya. Mari kita tundukkan kepala, sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Engkau begitu mengasihi kami, kalau sampai dengan malam hari ini Kau menjagai kami, sehingga kami boleh memiliki tubuh yang sehat. Kami dalam keadaan sehat, kami tidak sakit. Di mana Surabaya saat ini banyak sekali mereka yang menderita sakit karena COVID. Tuhan, tolong jamah satu persatu anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Berikan kemurahan-Mu bagi mereka, Tuhan. Bagi mereka yang lemah, Tuhan tolong. Bagi mereka yang membutuhkan obat-obat, Tuhan sediakan. Bagi mereka yang saat ini membutuhkan tabung oksigen dan peralatannya, Tuhan sediakan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu yang besar akan memberikan satu kemurahan bagi setiap anak-anak-Mu yang saat ini mengalami penderitaan. Dan mana sebentar kami akan diberkati firman-Mu. Persiapkan hati kami, Tuhan, supaya kebenaran firman ini boleh menjadi sesuatu yang hidup di dalam hidup kami dan menghidupkan setiap kerohanian kami yang lemah saat ini, Tuhan. Berikan hamba-Mu kesehatan, berikanlah hamba-Mu hikmat, akal budi, satu kemampuan untuk menyatakan isi hati-Mu, sehingga bagi kami semuanya yang mendengar kebenaran firman Tuhan akan menerima sukacita dan damai sejahtera daripada Engkau sendiri. Kami siap menerima berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Malam hari ini kita sama-sama akan buka di Injil Lukas pasal 12 yang dimulai dari ayat 35 sampai 48. Sebelum kita baca, saya akan memberikan satu renungan saya, ya. Kenapa saya buka di dalam Lukas pasal 12 ayat 35 sampai 48, nanti akan kita baca. Dan beban apa yang membawa saya sehingga saya menerima hikmat untuk membuka di dalam Lukas pasal 12 ayat 35 sampai 48 ini. Yang pertama, saya melihat banyak sekali anak-anak Tuhan, ya, yang mengalami kegoncangan iman menghadapi COVID, dan juga beberapa orang yang telah melayani Tuhan yang cukup lama. Hari ini banyak sekali yang tergoncang. Memang tidak bisa dipungkiri, COVID ini melanda sedemikian luar biasanya. Keluarga yang biasanya harmonis, yang baik, orang tua, anak, tiba-tiba salah satu dipanggil Tuhan karena COVID. Banyak sekali terdengar seperti itu. Dan ini perlu sekali, ya, kita ingin sekali, saya terutama ingin sekali, supaya orang-orang yang mengalami persoalan yang beban yang berat ini mendapat penghiburan melalui kebenaran firman Tuhan ini, dan mulai introspeksi diri,
bagi mereka yang saat ini mungkin tidak mengalami persoalan dan masalah, melalui kebenaran firman ini mulai mengintrospeksi dirinya. COVID memang menakutkan, ya. COVID memang sesuatu yang sangat membuat orang menjadi khawatir, menjadi gelisah, bahkan menjadi goyang. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya setiap hal yang terjadi di dalam dunia ini tidak lepas dari seizin Tuhan. Tidak ada satu kuasa di dalam dunia ini boleh berjalan sendiri tanpa seizin Tuhan. Oleh karena itu, kita mulai berpikir-pikir dalam hati kita, Allah yang begitu mengasihi, Allah yang begitu baik, kenapa kok sampai dengan saat ini seluruh dunia dilanda yang seperti ini kok tidak selesai-selesai? Apa makna dan apa gerangan yang ingin Tuhan lakukan bagi anak-anaknya? Banyak sekali penafsir-penafsir yang bermacam-macam. Ya, Tuhan sedang menghukum, Tuhan sedang murka, Tuhan sedang apapun juga. Banyak yang menafsirkan yang seperti itu. Tapi hari ini saya tidak menafsirkan hal yang seperti itu karena tidak ada seorang pun yang tahu. Ya, saya percaya, saya yakin semua yang terjadi dalam dunia ini seizin Tuhan. Tapi kenapa Tuhan lakukan ini? Saya nggak berani berandai-andai. Saya terbatas sekali. Karena banyak sekali firman Tuhan yang cukup membuat saya setempo itu dalam pikiran saya memiliki Allah yang luar biasa, tetapi saya juga memiliki Allah yang aneh. Dalam arti aneh itu tidak terpikirkan di dalam, tidak mampu saya pikirkan di dalam pikiran saya sendiri. Akal budi saya nggak mampu. Misalkan contoh, saat Petrus di tengah danau dan melihat Yesus jalan di atas air, dia berteriak, "Kalau engkau memang Tuhan, suruh aku jalan di atas air." Dan pada waktu itu Tuhan izinkan, dan Petrus diberi satu kemampuan bisa jalan di atas air. Itu Tuhan yang memberi satu kemampuan, bukan kekuatan Petrus. Kalau orang ngomong itu karena imannya Petrus bisa sampai dia kuat jalan di atas air, saya yakin itu bukan kekuatan iman. Karena selain Petrus, seluruh hamba Tuhan gak ada yang berjalan di atas air. Semua seizin Tuhan. Yang jadi pertanyaan saya, apa yang menjadi permintaan Petrus kok diberikan sama Tuhan untuk jalan di atas air? Ataupun Thomas pada waktu disuruh menusukkan jarinya ke rusuknya yang lobang supaya Thomas memiliki iman. Ada satu hal yang membuat kita harusnya bertanya-tanya, Tuhanku ini unik dan bagaimana kok sampai mau seperti itu? Sayangnya kalau saya lihat banyak sekali orang-orang yang percaya ini selama ini yang saya amati, asal ke gereja, ya, dan pada saat seseorang datang ke gereja, kalau saya amati, memiliki pandangan yang bermacam-macam.
Ada yang punya pikirannya, pokok aku asal datang ke gereja. Sampai di gereja, karena saya juga sebagai gembala di sebuah gereja, saya lihat ada beberapa orang yang datang di gereja itu pada waktu puji-pujian ya bisa memuji, tapi pada waktu firman Tuhan diajarkan bisa tidur. Bahkan pikirannya bisa melayang kemana-mana. Bahkan kalau diajak untuk ikut PA, pendalaman Alkitab, rasanya nggak perlu. Jadi orang Kristen sudah cukup lama, mungkin sudah puluhan tahun, seolah-olah tidak mau mengenal, tidak mau belajar siapa itu Tuhannya. Asal dia pokoknya melayani. Padahal iman itu bukan seperti itu. Di Ibrani dikatakan, dilihat dari lamanya kau mengenal apa semua, ditunjang ini kamu seharusnya menjadi seorang pengajar, tetapi sampai saat ini imanmu masih bayi, apa semua. Ini harusnya menjadi satu pengertian di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Karena banyak sekali orang yang sudah mengaku melayani Tuhan lama, mungkin ikut paduan suara. Jadi di gereja itu cuma pikirannya satu, aku melayani Tuhan, apalagi dikasih pengertian yang salah oleh hamba Tuhannya. Oh, kamu dikasih karunia cuma ikut paduan suara. Berpuluh-puluh tahun dia datang ke gereja, ya cuma ikut paduan suara tok. Tidak ada dikasih hatinya bagaimana supaya bisa mengenal Tuhan lebih lama, lebih lagi. Ataupun sebagai asir, penerima tamu. Ya cuma penerima tamu tok, tidak ada keinginan hatinya untuk belajar, untuk bisa mengerti siapa itu Tuhan dalam hidupnya dan siapa dirinya itu. Saya heran, banyak sekali yang seperti itu. Bahkan banyak orang datang ke gereja itu pandangannya cuma satu. Bahkan beberapa ada pandangan, ada berapa macam pandangan. Kalau saya teliti satu persatu, bahkan dimulai dari diri saya dulu sebelum saya mengenal dia dengan baik. Kenapa saya harus datang ke gereja? Ya, kalau saya nggak datang ke gereja, saya mau kemana? Mau saya percaya sama Tuhan Yesus. Kenapa kamu kok percaya sama Tuhan Yesus? Dalam hati saya pada waktu itu, pikiran saya satu, karena dia Allah, sehingga aku perlu dia. Kalau aku mau berdoa, aku berdoanya ya sama dia. Di saat aku ada keperluan sesuatu, aku mintanya sama dia. Kalau enggak sama dia, mau sama siapa lagi? Sehingga aku harus ke gereja. Jadi Tuhan itu cuma digambarkan sebagai sesuatu untuk menerima keluh kesah kita di saat kita susah, di saat kita menderita, di saat kita ada persoalan. Kalau aku tidak sama Tuhan Yesus, aku mau ngomong sama siapa? Sehingga kita rajin ke gereja itu karena satu, ada satu oknum Allah yang bisa diajak berkeluh kesah di saat kita mengalami satu beban, persoalan dan masalah. Sehingga kalau kita tidak ke gereja, kita khawatir nanti kalau ada persoalan dan masalah, aku harus ngomong sama siapa? Jadi Allah itu cuma sebagai tempat sumber keluh kesahnya kita. Atau juga ada yang berpikiran, kalau aku gak ke gereja, aku minta berkat sama siapa? Wong dia Allah. Jadi aku harus ke gereja karena dia sumber berkat. Sehingga kalau enggak, aku memohon-mohon sama siapa kalau gak sama Tuhan Yesus? Apakah Allah cuma dikenal seperti itu? Dia sebagai penampung keluh kesah kita. Dia sebagai pemberi berkat. Kalau kita sakit, aku berdoa sama siapa kalau dengan Tuhan Yesus?
Sehingga aku nggak mau, aku harus datang ke gereja, aku harus bersama-sama dengan dia. Kalau nggak, masa aku pada waktu sakit aku berdoanya sama yang lain-lain. Aku sama Yesus. Nggak salah, tapi apakah cuma seperti itu aja? Kalau seperti itu ya selamanya bayi kita. Dan kita nggak mau maju, pikiran kita cuma seperti itu aja. Adakah di dalam benak kita, adakah di dalam hati kita, kenapa dia kok menebus saya? Kenapa saya harus ditebus dari dosa? Setelah ditebus dari dosa, apa yang harus saya lakukan di dalam hidup ini? Apakah itu ada menjadi pertanyaan di dalam diri kita? Apalagi kalau kita nggak sampai berpikir seperti itu dalam situasi COVID yang sangat mencekam, yang sangat berat ini. Yang ada di dalam benak kita, pasti kita menyelamatkan diri kita sendiri. Pasti keegoan kita kuat. Kasih itu tidak akan ada dalam diri kita. Kita cuma berdoa mohon perlindungannya aja. Tapi kita tidak pernah bertanya sama dia, apa yang harus aku lakukan saat ini sebagai anakmu? Karena kita tidak kenal dia dengan baik. Padahal di dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-48, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Ini maknanya apa? Kita diberi, daripadanya banyak dituntut. Kita dipercayakan, daripadanya lebih banyak kita dituntut. Kalau gitu kita tidak perlu menerima kepercayaan yang banyak, dan kalau gitu kita tidak perlu diberi. Ayat ini konteksnya jelas sekali, ya, diberi pengertian tentang Allah. Dan setiap orang di dalam dia yang mengaku sebagai anak Tuhan, yang setelah menerima anugerah itu diberikan kepada kita, ya, yang menerima anugerah itu pasti, ya, kita makin hari ingin mengenal dia. Pasti dalam kehidupan kita seperti itu. Karena jelas sekali dalam ayat ini, saya baca mulai dari awal ya, supaya kita pelajari dan kita nanti sama-sama merenungkan dalam kehidupan kita masing-masing. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Ini gambarannya Tuhan ini berkata kepada orang-orang yang menerima anugerah keselamatan itu. Hendaknya kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibukakan pintu baginya. Jadi kita disuruh berjaga-jaga. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kami kan yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah yang mengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya.
Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan minum dan mabuk, maka Tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh atau menghukum dia dengan keras, ya, dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Ayat ini kelihatannya sederhana, tetapi kalau kita memandang di dalam persepsi Allah yang benar, ya, secara kerohanian, kita akan merenungkan dan kita akan mulai sadar bahwa perintah Tuhan ini bukan sesuatu yang harus kita anggap enteng, dan apalagi kita cuman menganggap dipercayakan banyak itu harta benda, dan kita kalau sudah bisa memberi harta kita bagi-bagikan, itu sudah beres. Bukan seperti itu maksudnya. Lebih daripada itu. Firman Tuhan hari ini, saya percaya tidak mudah untuk dimengerti jika kita tidak ada satu kerinduan betul-betul ingin mau belajar dalam hati kita, yang seperti tadi saya katakan dari mula. Kita percaya kita sudah menerima anugerah, ya. Tetapi di dalam anugerah yang begitu luar biasa yang telah kita terima itu, anugerah keselamatan itu, apa daripada tujuan yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita ini? Kalau cuma sekedar kita hidup dalam dunia ini, ya, dan kita tidak menjadi garam, kita nggak menjadi terang bagi orang sekitar kita, adalah satu kesia-kesiaan dalam kehidupan kita. Tapi bukan cuma itu aja. Kalau kita mau menjadi terang, mau menjadi garam bagi orang sekitar kita, tetapi dalam hati kita tidak ada kerinduan, ya, tidak ada satu kerinduan untuk belajar firman Tuhan. Dan ada satu kerinduan untuk belajar firman Tuhan, itu tujuannya apa? Supaya mengenal Dia makin hari makin luar biasa. Kepekaan kita akan apa yang ingin Tuhan lakukan dalam kehidupan kita itu akan terjadi apabila kita mengenal Dia dengan baik. Melalui apa? Kebenaran firman yang kita pelajari dengan benar. Situasi COVID hari ini yang begitu mencekam, yang begitu menakutkan. Berapa hari yang lalu sudah saya jelaskan. Kalau kita memang anak Tuhan, ya, kalau kita memang orang-orang yang telah menerima anugerahnya, pasti dalam hati kita ada satu pemikiran, apa yang harus aku lakukan supaya pada saat yang seperti ini, di lembah kelam ini, ya boleh dikatakan di lembah kelam, semua orang mengalami satu penekanan, aku akan jadi terang, apa yang aku harus lakukan? Bukan kita dengan egonya kita menyelamatkan diri kita sendiri, tanpa memikirkan orang-orang yang ada di sekitar kita, tanpa memikirkan apa yang aku harus lakukan supaya nama Tuhan ini dimuliakan. Ini satu kesempatan yang indah yang Tuhan sediakan bagi kita. Karena saya dengar saat ini banyak sekali firman Tuhan cuma mengarah kepada taat setia nanti Tuhan lindungi. Tidak ada satu, saya dengar ke beberapa orang menyampaikan firman Tuhan, tidak ada penekanannya kita sebagai anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan di saat-saat yang seperti ini? Gerakan apa yang harus kita lakukan? Kita berdoa
Oke, tapi apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita saat ini? Kita saling memperhatikan. Kita saling, kenapa? Di dalam ayat ini jelas sekali dikatakan setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Kita banyak diberi pengertian Allah itu bagaimana dalam hidupku. Kalau kita sudah mengenal dia dengan baik, oh dia itu Allah yang luar biasa. Kalau hari ini aku mampu hidup dengan sehat, ini semua karena dia. Nah, kalau kita diberi kesehatan karena dia, di dalam kesehatan kita yang baik ini, apa yang harus kita lakukan? Karena yang memberi kesehatan ini kan dia, Allah. Dia memberikan kepada kita kesehatan bukan untuk diri kita saja. Kalau kita memang sudah mengenal dia dengan baik, kita harus ingat loh ya hukum Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kita sudah diberi kesehatan sama dia. Kita sudah diberi berkat. Saat ini apa yang kita miliki ini akan kita lakukan untuk siapa? Akan kita berikan untuk siapa? Bagi siapa hal ini akan kita lakukan? Supaya namanya dimuliakan, ini apa yang aku harus lakukan? Ini harus terpikir dalam pikiran kita satu dan yang lain secara luar biasa. Bukan ego yang terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan saat ini. Tahu banyak, dituntut banyak. Sekarang kita sampai di mana hal ini? Kita benar-benar tahu siapa itu Tuhan dalam hidup kita apa enggak? Kalau kita nggak tahu, ya kita memang nggak ada pengertian, nggak ada satu kewajiban yang harus kita lakukan saat ini, karena kita tidak mengerti makna daripada apa, kenapa kita diselamatkan, dan pada waktu kita diselamatkan supaya kita masuk surga, kok kenapa nggak langsung pada waktu kita menerima Kristus saat itu juga kita diangkat ke surga? Dalam satu pengertian kita mati dan kita diangkat ke surga. Kenapa kita masih dibiarkan hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa ini? Tetapi dia memberikan kepada kita satu kuasa. Gak usah takut, aku memberikan satu penolong. Karena dia sadar, dia tahu. Yesus tahu kok. Allah itu tahu kok bahwa kita ini, tubuh kita ini lemah. Bahwa pikiran kita ini masih terkontaminasi oleh dosa. Tubuh kita ini, daging kita ini masih dikuasai dosa. Dan dia berkata, gak usah takut, aku memberikan kau penolong, yaitu Roh Kudus. Untuk apa? Diberikan satu kemampuan di dalam diri kita, supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Satu kemampuan yang Tuhan berikan ini bentuknya bagaimana? Macam-macam. Ya. Saya percaya setiap manusia yang sudah menerima anugerah, yang betul-betul cinta sama Tuhan, mulai berpikir, kenapa aku ini diselamatkan? Dan saat ini apa yang aku harus lakukan di dalam dunia ini? Ini penting sekali. COVID memang menakutkan, tetapi lebih menakutkan lagi kalau kita yang mengaku sebagai anak Tuhan, tapi sebetulnya kita belum menerima anugerah itu. Dibuktikan dengan apa? Tidak ada kasih dalam diri kita. Yang penting aku selamat sendiri. Yang penting aku gak usah memikirkan orang lain. Yang penting diriku sendiri. Kalau hal ini terjadi dalam kehidupan kita, maka ayat tadi berkata, sama saja bukan dengan orang percaya. Jangan sampai kita seperti itu. Ini satu ujian untuk iman kita sendiri. Apakah benar-benar kita sebagai orang yang telah mengenal dia dengan baik? Ataukah apakah kita sudah menerima anugerahnya dengan baik?
Kalau kita memang sudah menerima anugerahnya dengan baik, yang ada dalam hati kita, yang ada dalam benak kita, satu saat ini, kita mulai mencari, kita mulai merenungkan, maksud Tuhan apa ini yang harus aku lakukan dalam hidupku saat ini? Aku harus jadi berkat bagi orang lain, ini bagaimana caranya? Apa yang harus aku lakukan di dalam hidupku ini saat ini? Saya percaya kok, secara daging kita gak mampu. Saya pun takut. Tapi Tuhan akan memberikan hikmat pada saat kita meminta. Roh Kudus akan menolong kita untuk memberikan kita hikmat bagaimana supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Apa yang harus kita lakukan? Dan itu pasti ada dalam diri setiap orang percaya saat ini yang telah menerima anugerahnya. Sehingga kuasa gelap yang bekerja di dalam COVID ini untuk membuat orang cemas, yang membuat orang gelisah, yang membuat orang ketakutan, mampu kita patahkan di dalam kasih Kristus. Melalui apa? Melalui kita saling memperhatikan. Melalui apa? Melalui kita saling menspot. Melalui kita saling memberikan kekuatan bagi mereka yang lemah. Saya percaya kali ini akan terjadi sesuatu yang sangat luar biasa di dalam kehidupan anak-anak Tuhan saat ini. Jika benar hal ini diterapkan bagi setiap pribadi yang telah menerima anugerahnya. Jadi setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Kita percaya, ya, kalau kita diberi pengertian tentang Allah sedemikian luar biasanya, dituntut itu bukan kita menderita, tetapi hati kita, hati nurani kita yang telah dikuasai oleh Roh Kudus, yang telah dikuasai oleh kebenaran firman-Nya. Kita makin tahu Dia secara luar biasa. Kita makin tahu siapa itu Allah dalam diri kita. Maka kita makin tahu siapa diri kita. Kita makin tahu siapa diri kita, maka kita makin tahu siapa itu Allah dalam hidup kita. Dan jika hal itu terjadi dalam kehidupan kita, saya percaya makna hidup ini akan begitu indah. Saya melihat teman-teman dari sepelayanan sama saya saat ini mulai bergerak, saling memperhatikan. Dan saya ada satu hal yang indah yang terjadi, kekuatan yang ada dalam diri saya saat kita mau melakukan di dalam situasi yang seperti ini. Saya bersaksi, yang beberapa waktu yang lalu saya juga merasa satu tekanan, saya ketakutan. Tapi pada waktu saya mulai bergerak, berjalan bersama Tuhan, bersama dengan teman-teman ini, saling calling, ada orang yang perlu ini kita spot, ada yang perlu ini kita bantu. Bukan ketakutan yang ada dalam diri kita mulai. Ada satu kekuatan yang Tuhan berikan. Ada sukacita yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jadi jangan takut dituntut oleh Tuhan. Tuhan bukan mendakwah, tapi Tuhan memberikan satu beban yang ringan dan enak rasanya. Itu janji Tuhan kok. Kuk yang kupasang ringan dan enak rasanya. Dan saya merasakan hal ini saat saya berjalan bersama dengan Dia. Hendaknya apa yang saya alami dalam kehidupan yang saat ini menghadapi beban ini, semuanya kita mau menerima beban daripada kuk yang terjadi, yaitu kuk daripada COVID ini, atau kita mau menerima beban yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kalau kita mau menerima beban yang datangnya dari Kristus, dari kebenaran firman Tuhan, Yesus berjanji kok, kuk yang kupasang ringan dan enak rasanya. Dan saya sudah merasakan, berjalan bersama Dia, betapa nikmatnya, betapa leganya. Saya bisa bersuka cita. Rasa khawatir Tuhan tutupi di dalam kasih-Nya. Rasa gelisah Tuhan bangkitkan di dalam kekuatan-Nya. Nyata benar,
teman-teman saya yang bergerak semuanya, saya bisa melihat kesukacitaan, keceriaan yang ada dalam diri mereka masing-masing. Dan ini saya sharekan melalui renungan firman Tuhan malam hari ini. Ayo, berjalan bersama Tuhan, bangkit bersama Tuhan, lakukan sebisa apa yang Tuhan tanamkan dalam hati kita masing-masing. Pasti damai sejahtera melampaui akal yang tidak terpikirkan oleh kita, yang tidak ada dalam pikiran kita, Tuhan berikan kepada kita. Orang lain boleh gelisah, orang lain boleh menderita, tapi Tuhan akan memberikan satu kekuatan pada kita, satu kemampuan kepada kita untuk hidup di dalam damai sejahteranya. Saya percayakan hal ini, sehingga malam hari ini melalui renungan firman Tuhan ini saya sharekan, dan semuanya saya percaya akan melakukan, karena kita semua adalah anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu sampai di sini saja, tetapi kuasa Roh-Mu melalui kebenaran firman yang hamba-Mu sampaikan ini boleh bekerja bagi setiap pribadi yang mendengar, sehingga bagi mereka yang gelisah, mereka yang tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, Kau ingin mengingatkan kepada setiap kami, COVID boleh mencekam orang lain, boleh menakutkan orang lain, tapi bagi anak Tuhan, saat kami mau berjalan bersama dengan Engkau, saling memperhatikan, saling mensupport, saling memberi, saling memberikan kekuatan, maka damai sejahtera itu makin Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Tuhan akan memberikan perlindungan kepada kami. Tuhan akan memberikan kami hikmat supaya kami bisa menjaga kesehatan kami. Tuhan akan memberikan kami kemampuan untuk mengatur situasi-situasi di dalam keuangan kami. Tuhan akan memberikan beberapa hal supaya kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Dan pada saat kami melakukannya, kami bisa merasakan nikmatnya berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhanku. Aku bahagia, aku bangga memiliki Allah seperti Engkau, yang selalu menepati janji-Mu saat Kau berkata, "Kuk yang kupasang kepadamu ringan dan enak rasanya." Nyata benar Tuhan. Aku lebih suka berjalan bersama Engkau. Aku lebih suka menerima beban daripada Engkau, karena ringan dan enak rasanya. Thank you God. Terima kasih Tuhan, Kau baik, dan aku selalu ingin berjalan bersama dengan Kau. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin.